Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Dewi di YouTube channel Dewi Martin. Kali ini saya mau membahas tentang proses bayi tabung. Jadi proses bayi tabung itu yang saya ketahui itu ada dua ya bunda-bunda. Yang pertama short protokol atau proses yang pendek. Yang kedua long protokol, proses yang panjang. Untuk short protokol itu yang seperti saya jalanin kemarin. Jadi untuk proses yang pendek ini kita langsung datang ke RS atau klinik yang bisa menangani proses IVF atau proses bayi tabung. Kita langsung datang, kemudian nanti di sana kita akan bertemu dengan suster yang akan menjelaskan tahap-tahap atau proses berjalannya bayi tabung dari awal sampai akhir. Setelah selesai dijelaskan oleh suster, nanti kita akan langsung dipertemukan konsul dengan dokternya. Untuk konsul yang pertama, dokter akan memeriksa kondisi keduanya, kondisi ayahnya dan kondisi bundanya. Apabila kondisi dua-duanya baik, maksudnya misalnya sel spermanya subur dan sel telurnya juga subur, hanya ada penyumbatan saja, maka tidak akan diterapi oleh obat hormon. Jadi langsung ke proses bayi tabung. Di sini saya tidak hanya akan membahas tentang prosesnya, tapi juga kapan saja kita mengeluarkan pembayaran, melakukan pembayaran. Nah, ketika kita pertama datang itu tentunya kita membayar biaya administrasi, kemudian konsul dokter dan obat-obatan atau vitamin yang diberikan yang diresepkan oleh dokter. Ada yang bertanya kepada saya, berapa sih konsul membayar konsul dokter pada program bayi tabung? Itu beda-beda ya ayah bunda, tergantung dokter dan RS-nya. Mulai dari harga 100.000 bahkan bisa sampai yang 1 juta kalau memang dokternya benar-benar sudah tinggi ya ininya namanya bayarnya. Jadi waktu kemarin saya konsul itu dengan beberapa dokter yang berbeda, itu tarifnya antara 275.000 sampai 475.000. Di RS lain, teman saya yang program, dia konsul dengan dokter tarifnya 700.000, bahkan ada yang 1 juta. Jadi itu tiap dokter beda-beda ya. Oke, selanjutnya yang tadi, jadi proses pertama itu kita dijelaskan oleh susternya. Pada proses yang pendek ini kita akan langsung distimulasi sel telur pada haid hari kedua. Jadi biasanya kita itu dijelaskan paket 40 juta. 40 juta itu untuk biaya stimulasi sel telur dan opum pick up. Yang 25 jutanya itu dibayar di awal mulai program, yaitu di hari haid kedua. Jadi pas ayah bunda datang itu kan konsul pertama, nanti disuruh datang lagi pas bundanya haid di hari kedua. Itu kalau short protokol itu seperti itu, jadi langsung ya. Pas haid hari kedua itu ayah bunda datang, dimulailah suntikan stimulasi telur yang pertama. Waktu itu saya disuntik Gonal F dan Cetrotide ya, 2 suntikan. Nah, suntikan ini tuh suntikan hormon untuk memicu perkembangan sel telur ini tuh dilakukan selama 10 atau 14 hari, karena setiap orang kan kondisinya berbeda, reaksi terhadap obat hormonnya berbeda. Ada yang selesai di 9 hari, ada yang di 10 hari, bahkan ada yang di 14 hari. Dan untuk saya kemarin itu 11 hari ya, berarti 11 kali suntikan. Jadi waktu dari awal sampai hari ke-8 kalau tidak salah, saya 2 suntikan Gonal F dan Cetrotide. Kemudian untuk di hari ke-9 sampai hari
ke-11 itu saya ada tambahan obat Pergoveris ya. Jadi biasanya di paket 40 juta itu kita 25 juta dibayar di awal, pas awal mulai program haid itu kita diberikan Gonal F sama Setrotide. Tapi biasanya hanya cukup untuk 8 hari, tapi tergantung dosis ya, kan setiap orang berbeda dosis yang diberikannya, itu tergantung usia. Biasanya semakin usia kita tua itu lebih tinggi dosisnya, lebih banyak, karena untuk memacu sel telurnya supaya bisa berkembang sesuai harapannya. Jadi di sini tuh kita distimulasi telurnya supaya berukuran 2 cm ya kalau tidak salah. Nah, waktu itu sel telur yang berkembang di rahim saya itu ada sekitar 23. Jadi 9 di kanan, 14 di kiri. Nah, dari 23 ini dipicu oleh hormon supaya berkembang semuanya. Kalau misalnya udah ukurannya banyak yang ukuran 2 cm, baru dilakukan ovum pick up. Nah, waktu itu pada hari ke-8 atau 9 itu hanya baru 7 atau 8 yang ukurannya sudah memenuhi syarat ya. Makanya dokter menyayangkan kalau misalnya di pick up waktu itu, jadi kita dikasih tambahan suntikan sampai di hari ke-11 itu baru dari 23 itu ada 12 sel telur yang matang. Kemudian dilakukanlah ovum pick up. Ovum pick up ini tidak selalu sama ya Bunda, jumlah sel telur yang matang dengan jumlah telur yang matang dengan sel telur yang ditemukannya. Seperti yang saya kemarin, dari 12 ukuran sel telur yang sudah matang hanya bisa mengangkat 9. Jadi kalau di dalam bahasa kedokteran itu namanya yang 3-nya kosong, yang 9-nya ada sel telurnya kemudian diangkat. Nah, dari sel telur yang diangkat ini kemudian dipertemukanlah dengan sel sperma yang bagus. Sel telur dan sel sperma ini dipertemukan, dikawinkan di cawan tabung. Ini sebabnya dikatakan proses bayi tabung, karena perkawinannya dilakukan di cawan tabung. Nah, proses perkawinan ini berlangsung sekitar 3 sampai 5 hari. Seperti yang saya baca-baca itu, yang bagus itu bisa bertahan sampai di hari kelima, itu lebih bagus kualitasnya katanya, kemungkinan berhasilnya lebih baik. Tapi kalau menurut yang dokter sampaikan, baik di hari ketiga atau di hari kelima itu kualitasnya sama saja, tergantung bagaimana si embrio itu berkembang di dalam rahim bunda-bunda. Jadi kita lanjutkan. Nah, dari 9 sel telur yang didapatkan kemudian dikawinkan dengan sel sperma, saya disuruh menunggu selama 3 atau sampai 5 hari. Dan itu tuh H2C ya Bunda, karena kalau misalnya sel telurnya tidak berkembang menjadi embrio, maka proses bayi tabung saya gagal, harus dilakukan lagi dari awal. Menunggu 1 hari 2 hari itu rasanya lama sekali, tapi alhamdulillah pas di hari ketiga saya dapat telepon. Itu diantara senang dan sedih, karena saya berharap mendapat telepon di hari kelima, itu artinya embrio saya mendapat kualitas yang bagus. Tapi saya mendapat telepon di hari ketiga dan dikatakan bahwa besok saya bisa melakukan proses embrio transfer. Dan di situ tuh saya nangis, terharu, sedih, bahagia, dan kita hanya bisa berdoa mudah-mudahan ini jalan yang terbaik yang diberikan Allah untuk kita bisa mendapatkan momongan. Kemudian ketika di hari ketiga dilakukan embrio transfer,
bagian embriologisnya menjelaskan bahwa dari 9 sel telur yang dibuahi itu yang 4-nya berhenti berkembang atau mati. Nah, yang 5-nya masih hidup ya. Itu kualitasnya good kalau tidak salah ya. Kan kualitasnya itu ada yang rendah, good, kemudian excellent ya. Itu yang bagus tuh yang excellent. Nah, itu yang transfer ke rahim saya itu sebanyak 2 embrio dengan kualitas good. Nah, yang 3 ini ditunggu sampai hari kelima. Apabila kualitasnya bagus, itu bisa di freezing. Dan di freezing itu kita membayar untuk 5 tahun kalau tidak salah. Nah, di freezing ini menunggu sampai tapi ternyata pas di hari kelima itu embrio yang 3 ini, yang 2-nya tidak berkembang, hanya sisa 1. Itu tuh sedih banget rasanya ya, karena kan tadinya berharap dari 9 ini ada 7 lah ya yang berkembang baik, tapi ternyata hanya 5. Kemudian yang ditransfernya 2, yang 3-nya ditunggu, ternyata yang 2-nya berhenti berkembang, hanya sisa 1. Dan bagian embriolog ini menelpon ke kita apakah mau di freezing atau tidak, tapi kualitasnya not good. Jadi kita memilih untuk tidak di freezing karena cuman 1 dan kualitasnya not good. Sedangkan proses freezing itu sendiri ketika nanti di freezing, kalau mau embrio transfer lagi kan harus dicairkan dan belum tentu dalam keadaan hidup. Misalnya kita freezing 5, ketika dicairkan yang masih hidupnya 3, yang 2-nya berhenti berkembang, seperti itu. Nah, kalau 1 sepertinya harapannya sangat kecil, dan di samping itu karena kualitasnya not good. Kalau misalnya kualitasnya good atau excellent, kita pasti freezing. Jadi fungsi embrio di freezing ini, ketika misal bunda gagal di embrio transfer yang pertama, bunda bisa mempersiapkan diri di beberapa bulan berikutnya untuk melakukan embrio transfer, dan itu biayanya jauh lebih murah dibanding kita mengulang dari awal. Kalau embrio transfer itu bayarnya sekitar 15 juta di RS yang di klinik yang kemarin saya proses bayi tabung. Oke, baik, kita lanjutkan. Jadi yang saya tidak punya cadangan embrio, jadi tidak ada yang di freezing. Kemudian di hari ketiga dilakukan embrio transfer itu, saya disuruh pulang ke rumah menunggu kabar selama 2 minggu. Jadi selama 2 minggu itu ditunggu apakah embrionya berhasil melakukan implantasi atau gugur. Dan itu rasanya luar biasa rasanya. Nanti saya akan bahas di video berikutnya tentang bagaimana rasanya menjalani proses bayi tabung ya. Jadi untuk yang sekarang saya hanya akan membahas tentang proses bayi tabung, protokol pendek dan protokol panjang. Kemudian di hari ke-14 saya datang lagi ke RS untuk melakukan tes melalui darah ya, ASG ya. Diambil darah, kemudian dites, dan ternyata hasilnya berapa ya? Jadi itu tuh ada hitungannya. Jadi kalau di bawah 100 itu biasanya negatif, atau di bawah 50 itu biasanya hasilnya negatif. Tapi kalau di atas 100 atau apalagi 300 ke atas itu biasanya kembar ya. Kalau 100 itu saya waktu itu angkanya di bawah 50, yang artinya negatif. Jadi embrio tidak berhasil melakukan implantasi, tidak berkembang, dan kita itu tidak tahu apa penyebabnya karena dokter juga tidak bisa menebak secara tepat, karena dokter selalu bilang kami hanya membantu dari proses awal sampai akhir, namun ketika embrio sudah ditransfer ke rahim itu urusan Tuhan. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menentukan. Nah,
itu jadi proses pendek itu seperti itu ya, memakan waktu sekitar 1,5 bulan ya, dari awal kita datang ke dokter konsul, kemudian nanti kita disuruh datang lagi di haid hari kedua, kemudian kita melakukan suntik stimulasi sel telur. Jadi suntik stimulasi sel telur itu dilakukan pada jam yang sama setiap harinya. Misal Bunda melakukan suntik di jam 8 malam, maka hari berikutnya harus tepat juga di jam 8 malam. Begitu seterusnya sampai sel telurnya siap untuk dipanen. Ya. Nah, suntikan ini bisa berlangsung 10 sampai 14 hari. Nah, setelah sel telurnya matang, kemudian proses pengangkatan sel telur atau ovum pick up. Setelah proses pengangkatan sel telur ini dipertemukan dengan sel sperma di cawan tabung, dan kita disuruh menunggu sekitar 3 sampai 5 hari. Kemudian setelah ada kabar untuk transfer embrio, kita melakukan transfer embrio, kemudian disuruh menunggu hasilnya sekitar 2 minggu. Jadi begitu ya Ayah Bunda, proses short protokol, proses yang pendek. Nah, kalau untuk proses yang panjang biasanya masalahnya lebih complicated gitu ya. Jadi kalau short protokol itu biasanya kalau ayah bundanya dua-duanya sel telur dan sel spermanya dalam keadaan bagus kesuburannya, hanya terjadi sumbatan misalnya. Nah, kalau untuk yang panjang protokolnya itu biasanya karena bermasalah di sel telurnya, jadi perlu diterapi dulu, misalnya 1 sampai 3 bulan supaya sel telurnya hasilnya bagus, atau misal masalahnya ada di ayahnya, sel spermanya kurang bagus atau banyak ya, nanti ada beberapa masalah sel sperma, saya akan jelaskan di video selanjutnya. Jadi kita intinya membahas misalnya sel spermanya kualitasnya kurang bagus, maka akan dilakukan terapi dulu. Itu bisa berlangsung 3, 4 atau sampai 6 bulan ya, tergantung perkembangan sel spermanya. Nah, kalau yang panjang protokolnya itu karena dilakukan terapi. Setelah kualitas sel telur dan sel spermanya keduanya bagus, baru dilakukan itu yang short protokolnya itu mulai stimulasi sel telur di haid hari kedua dan seterusnya. Itu yang tadi saya ceritakan. Kalau mau ada yang ditanyakan boleh komen di kolom komentar, insya Allah nanti saya jawab sesuai apa yang saya ketahui, apa yang pernah saya alami. Jadi itu ya ayah bunda, proses dari bayi tabung. Jadi biaya itu dikeluarkan pertama ketika kita datang konsul, kedua ketika kita mulai suntikan pertama yang gonal F itu di hari haid kedua sebanyak 25 juta. Nanti datang lagi ketika biasanya pas di saat kita distimulasi sel telur, si ayah ini diperiksa kualitas sel spermanya, dan itu juga sama dilakukan pembayaran. Jadi di samping yang 40 juta itu ada tukang jualan lewat. Jadi di luar yang 40 juta ini, kita itu biasanya membayar untuk biaya konsul, biaya vitamin, obat-obat hormon, dan pemeriksaan-pemeriksaan lainnya. Jadi nanti ayah bundanya ada dilakukan pemeriksaan. Maka itu yang kemarin teman yang hanya menghabiskan 65 juta itu hanya melakukan short protokol dan kualitas keduanya bagus, jadi biayanya yang dikeluarkannya hanya 65 juta. Sedangkan untuk saya kemarin itu habis 102 juta karena banyak pemeriksaan yang dilakukan dan tindakan juga, kemudian menebus hormon vitamin yang lumayan banyak, kisaran 5 juta
sampai 15 juta. Kemudian itu apa namanya, ada vitamin yang vitamin yang dibeli di luar RS itu atas saran dokter juga, karena misalnya di RS kosong, di klinik kosong, maka kita disarankan untuk membeli vitamin di luar. Jadi saya waktu itu untuk stimulasi sel telur itu banyak konsumsi putih telur sehari 7. Dan saya tuh kan sangat alergi dengan putih telur ya, maksudnya protein. Jadi ketika saya terlalu banyak konsumsi protein itu keluar jerawat banyak. Apalagi saya tuh kalau konsumsi putih telur sehari 2 atau 3 aja langsung jerawat keluar ya. Nah ini sehari 7 dan itu sampai 11 hari. Tapi kalau boleh jujur sih kadang nggak 7 juga karena enak gitu ya. Tapi saya berusaha untuk makan sebanyak mungkin, jadi diharuskannya sehari 7. Kemudian proteinnya susu sehari 3 gelas, dan itu rasanya awal-awalnya enak ya, tapi lama-lama jadi enak karena terlalu banyak konsumsi. Jadi apa ya, kita juga karena pengaruh obat hormon itu menjadikan nafsu makan kita juga kurang bagus, emosi juga menjadi mudah sedih, menangis, marah, dan itu rasanya campur aduk. Bahkan ada yang sharing bilang ke saya, "Bunda, kenapa semenjak saya bayi tabung bawaannya ingin marah-marah, ingin nangis?" Nah, itu sebenarnya sama. Jadi nanti Bunda jangan kaget ya, itu pengaruh dari mungkin obat hormonnya ya. Dan itu rasanya tuh sedih, ingin marah-marah, rasa itu tuh campur aduk. Sedangkan dalam proses bayi tabung itu kita tidak boleh stres ya ayah bunda, harus berusaha happy, harus melepaskan beban gitu, karena itu berpengaruh terhadap perkembangan embrio di dalam rahim gitu. Jadi konsumsi protein itu dari putih telur, susu, kemudian juga ekstrak ikan gabus, vitamin ya. Vitamin itu nanti disarankan sama dokternya, nanti mereknya apa saya tidak akan menyebutkan merek. Kemudian saya juga disuruh konsumsi makanan yang banyak mengandung protein seperti ikan salmon, ikan gabus gitu ya. Nah itu konsumsi protein yang banyak itu membuat saya banyak jerawat dan muka saya itu penuh dengan jerawat pada saat proses bayi tabung itu. Fungsi dari protein ini, nah ini yang banyak ditanyakan oleh bunda-bunda, "Bun, gimana sih proses membesarkan sel telur itu?" Jadi proses membesarkan sel telur itu dibantu oleh obat dan vitamin yang diresepkan oleh dokter. Itu pertama, sama dokter dikasih hormon untuk stimulasi sel telur dan vitamin. Kemudian kita diwajibkan banyak konsumsi protein, karena protein ini adalah makanannya sel telur ini. Jadi pertumbuhan sel telur ini mereka memerlukan banyak protein. Maka itu dalam program bayi tabung bunda sangat dianjurkan untuk banyak konsumsi protein. Bahkan lebih bagus sebelum mulai program bayi tabung itu bunda udah konsumsi banyak protein, itu supaya buat cadangan ya, karena kan protein yang kita konsumsi sekarang tidak bisa langsung diserap oleh sel telur ya, jadi ada prosesnya. Nah jadi ada baiknya ketika misalnya bunda banyak konsumsi protein 1 atau 2 bulan sebelum proses bayi tabung, biar pertumbuhan sel telurnya itu bagus, jadi rata, misalnya besar semua dan isinya ada semua, nggak kosong ya. Nah itu jadi proses pembesaran sel telur itu dibantu oleh hormon dan banyak konsumsi protein. Jadi sampai di sini dulu video kali ini. Nanti saya akan buat video-video selanjutnya tentang proses bayi tabung.
Terima kasih yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa di subscribe dan tekan tombol loncengnya supaya dapat notifikasi video-video selanjutnya. Terima kasih bunda-bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.